Assalamualaikum, halo teman-teman. Kembali lagi dengan saya Vida dari Vida Bacain Buku. Kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku Dale Carnegie, Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain, How to Win Friends and Influence People. Kali ini kita akan baca bagian 4 bab 5, beri kesempatan orang lain untuk menyelamatkan muka. Mari kita lanjut ke bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bertahun-tahun yang lalu, perusahaan General Electric pernah dihadapkan dengan satu tugas rawan, yaitu memindahkan Charles Steinmetz dari posisinya sebagai kepala sebuah departemen. Steinmetz, seorang jenius jajaran pertama apabila itu menyangkut listrik. Namun dia seorang yang gagal untuk departemen penghitungan. Tetapi perusahaan tidak berani menyinggung perasaan lelaki itu. Dia seorang yang sangat diperlukan dan sangat sensitif. Maka mereka kemudian memberinya titel baru. Mereka menjadikannya insinyur konsultan dari General Electric Company. Sebuah titel baru untuk pekerjaan yang sudah dia kerjakan dan membiarkan seorang lainnya mengepalai departemen itu. Steinmetz merasa senang. Demikian juga para pejabat dari GE. Mereka dengan halus memanuver bintang mereka yang paling sensitif dan mereka telah melakukannya tanpa menimbulkan rasa sakit hati, yaitu dengan membiarkan Steinmetz menyelamatkan muka. Biarkan orang menyelamatkan muka. Betapa pentingnya hal itu dan betapa sedikit dari kita yang pernah berhenti untuk memikirkannya. Kita terus saja menabrak perasaan-perasaan orang lain menggunakan cara kita sendiri, menemukan kesalahan orang lain, memberi ancaman, mengkritik seorang anak atau seorang pegawai di depan orang lain, bahkan tanpa menimbang rasa terluka pada kebanggaan orang lain. Padahal dengan beberapa menit saja untuk berpikir satu atau dua kata bijaksana, satu pengertian murni atas sikap orang lain akan memberi hasil jauh lebih besar untuk meredakan rasa sakit hati. Mari kita ingat, kalau lain waktu kita dihadapkan dengan kebutuhan yang tidak mengenakan untuk memecat atau menegur seorang pegawai. Memecat pegawai sama sekali bukan hal yang menyenangkan, apalagi dipecat. Itu bahkan lebih tidak enak lagi. Saya mengutip dari sebuah surat yang ditulis untuk saya oleh Marshall A. Granger, seorang akuntan publik yang ternama. Bisnis kami kebanyakan adalah musiman. Karena itu, kami harus mengeluarkan banyak orang setelah beban kerja pajak pendapatan sudah diselesaikan. Ini adalah satu tugas sulit dalam profesi kami, di mana tak seorang pun suka mengayunkan kampaknya. Konsekuensinya, kebiasaan telah berkembang dalam mengatasi hal ini agar berlangsung secepat mungkin, dan biasanya dengan cara berikut ini. Duduklah Tuan Smith, pekerjaan sudah selesai dan agaknya kami tidak melihat ada tugas lagi untuk Anda. Tentu saja Anda mengerti bahwa Anda hanya dipekerjakan dalam masa sibuk dan seterusnya dan seterusnya. Pengaruh yang diterima orang-orang ini adalah rasa kecewa dan rasa direndahkan. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang berada dalam bidang akunting seumur hidup, dan mereka sama sekali tidak menaruh simpati khusus terhadap perusahaan yang membuang mereka dengan cara begitu saja. Saya akhir-akhir ini memutuskan untuk membiarkan personel musiman kami pergi dengan sedikit taktik dan perhatian. Maka saya memanggil masing-masing dari mereka setelah dengan hati-hati mempertimbangkan pekerjaannya selama musim dingin. Dan saya menyampaikan sesuatu seperti ini. Tuan Smith, Anda telah melaksanakan pekerjaan Anda dengan baik. Kalau memang demikian,
Saat kami mengirim Anda ke Newark, Anda memperoleh tugas yang sulit. Anda langsung berada di tempatnya, namun Anda telah melaluinya dengan sangat baik, dan kami ingin Anda tahu bahwa perusahaan kami bangga pada Anda. Anda masih akan melewati jalan yang panjang, dimanapun Anda bekerja. Perusahaan kami percaya kepada Anda, dan kami tidak ingin Anda melupakannya. Pengaruhnya, para pegawai itu pergi dengan perasaan jauh lebih enak setelah pemecatan. Mereka tidak merasa direndahkan. Mereka tahu bahwa kalau kami mempunyai tugas untuk mereka, kami akan memanggil mereka, dan apabila kami membutuhkan mereka lagi, mereka akan datang kepada kami dengan perasaan hangat. Pada satu sesi kursus kami, 2 anggota kelas membahas tentang pengaruh negatif dari tindakan mencari-cari kesalahan versus pengaruh positif membiarkan orang lain menyelamatkan muka. Fred Clark dari Harrisburg, Pennsylvania menceritakan sebuah insiden yang terjadi di perusahaannya. Pada salah satu rapat produksi kami, seorang wakil presiden mengajukan pertanyaan langsung kepada salah satu supervisor produksi kami sehubungan dengan satu proses produksi. Nada suaranya agresif dan ditujukan untuk memaparkan hasil kerja yang salah dari pihak si supervisor. Karena tidak ingin dipermalukan di depan rekan-rekan kerjanya, sang supervisor menjadi banyak mengelak dalam responsnya. Hal ini menyebabkan si wakil presiden jadi hilang sabar, memaki si supervisor dan menuduhnya berdusta. Hubungan kerja apapun yang mungkin sudah berlangsung sebelum pertemuan ini akan menjadi hancur hanya dalam waktu singkat. Supervisor ini yang pada dasarnya adalah seorang pekerja yang baik, sejak saat itu menjadi seorang yang tidak berguna bagi perusahaan kami. Beberapa bulan kemudian dia keluar dari perusahaan kami dan pergi bekerja untuk perusahaan saingan kami, di mana saya mengerti dia melakukan pekerjaan yang bagus di sana. Seorang anggota kelas lainnya, Anna Mazon, menceritakan tentang insiden yang sama di tempat kerjanya, tapi betapa berbedanya dalam pendekatan yang dilakukan dan betapa berbeda hasilnya. Nona Mazon, seorang spesialis pemasaran untuk sebuah usaha pengepakan makanan, diberi tugas besar yang pertama, yaitu uji pemasaran terhadap satu produk baru. Dia menceritakan kepada kelasnya ketika hasil tes itu muncul, saya merasa hancur luluh. Ternyata saya sudah membuat kesalahan serius dalam perencanaan saya, sehingga seluruh tes itu harus dikerjakan dari mula lagi. Dan lebih parah lagi, saya sudah tidak punya waktu lagi untuk membahasnya dengan bos saya sebelum rapat di mana saya harus menyerahkan laporan proyek itu. Ketika saya dipanggil untuk menyerahkan laporan itu, saya menjadi gemetar karena takut. Saya berusaha sekuat tenaga untuk tidak jatuh, tapi saya memutuskan untuk tidak menangis agar semua lelaki di situ tidak mengatakan bahwa wanita tidak mampu menangani pekerjaan manajemen karena mereka terlalu emosional. Saya membuat laporan dengan singkat dan menyatakan bahwa karena satu kesalahan yang saya buat, saya harus mengulang studi tersebut sebelum rapat berikutnya. Saya duduk sambil berharap. Bos saya meledak marah. Yang terjadi malah sebaliknya. Dia berterima kasih pada saya untuk pekerjaan saya dan menyatakan bahwa bukan hal yang tidak biasa kalau seseorang membuat kesalahan pada proyek baru, dan dia yakin bahwa survei ulangan akan akurat dan berarti bagi perusahaan. Dia meyakinkan saya di depan semua kolega saya kalau dia mempunyai kepercayaan pada saya dan dia tahu saya telah berusaha sebaik mungkin dan bahwa pengalaman saya yang kurang bukan kurangnya kemampuan saya yang merupakan alasan kegagalan ini. Saya meninggalkan rapat dengan kepala terangkat dan dengan ketetapan hati bahwa saya tidak akan pernah lagi mengecewakan bos saya. Bahkan meskipun kita ternyata benar dan orang lain sudah jelas salah, kita hanya akan menghancurkan keakuan dengan menyebabkan seseorang kehilangan muka.
pionir penerbangan legendaris Prancis dan penulis Antoine de Saint-Exupéry menulis, "Saya tidak mempunyai hak untuk mengatakan atau melakukan apapun yang mengurangi semangat seseorang di depan matanya sendiri. Yang penting bukanlah apa yang saya pikirkan tentang dia, melainkan apa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri. Melukai martabat seseorang adalah kejahatan. Pemimpin sejati selalu mengikuti prinsip 5. Biarkan orang lain menyelamatkan muka." Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian 4 bab 5-nya. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 6, bagaimana memacu orang lain menuju sukses. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga yang dibacakan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.